Assalamualaikum, sahabat hijrah. Ada satu hal yang sering manusia kejar sepanjang hidupnya, namun jarang benar-benar ia pahami. Ilmu. Kita mengira ilmu adalah sekadar apa yang kita tahu, apa yang kita hafal, atau apa yang bisa kita jelaskan kepada orang lain. Padahal, di atas setiap pengetahuan yang kita banggakan, selalu ada lapisan lain yang lebih dalam, lebih sunyi, dan lebih mengguncang. Ilmu bukan hanya tentang mengetahui, tapi tentang menyadari betapa sedikitnya kita tahu. Dan disitulah perjalanan sejati dimulai ketika kesombongan runtuh dan hati mulai belajar untuk tunduk. Ilmu di atas ilmu bukan sekadar kalimat indah, tapi sebuah kenyataan yang sering menyakitkan ego. Ada saat di mana apa yang kita yakini benar, ternyata hanyalah sebagian kecil dari kebenaran yang lebih luas. Ada momen di mana kita dipaksa untuk diam, karena ternyata kita belum cukup dalam memahami. Maka, naskah ini bukan untuk membuatmu merasa pintar, tapi justru untuk mengajakmu merasa kecil, agar hatimu terbuka menerima sesuatu yang lebih besar. Ilmu pertama yang sering kita banggakan adalah ilmu yang terlihat. Ilmu yang bisa diuji, diukur, dan dipamerkan. Kita merasa tinggi ketika kita tahu banyak hal, ketika kita bisa menjawab pertanyaan, ketika kita dianggap cerdas oleh orang lain. Namun tanpa kita sadari, ilmu seperti ini seringkali melahirkan kesombongan yang halus. Kita mulai merasa lebih benar, lebih paham, bahkan tanpa sadar merendahkan orang lain yang tidak tahu. Padahal, ilmu yang sejati justru membuat seseorang semakin rendah hati. Karena semakin dalam ia belajar, semakin ia sadar bahwa dirinya hanyalah setetes dari samudra pengetahuan. Di atas ilmu yang terlihat, ada ilmu yang tidak terlihat, ilmu tentang memahami diri sendiri. Banyak orang tahu banyak hal tentang dunia, tapi tidak tahu apa-apa tentang hatinya sendiri. Ia bisa menjelaskan teori kehidupan, tapi tidak mampu mengendalikan emosinya. Ia bisa memberi nasihat kepada orang lain, tapi tidak mampu menenangkan dirinya sendiri. Disinilah letak ilmu yang lebih tinggi, ketika seseorang mulai mengenal dirinya, memahami luka-lukanya, dan menerima kelemahannya. Karena mengenal diri adalah pintu untuk mengenal kebenaran yang lebih luas. Ada lagi ilmu yang lebih dalam, yaitu ilmu tentang keikhlasan. Ini adalah ilmu yang tidak bisa diajarkan dengan kata-kata, tidak bisa diukur dengan logika, dan tidak bisa dipamerkan kepada siapapun. Keikhlasan adalah sesuatu yang sunyi, tersembunyi, dan hanya diketahui oleh hati dan Tuhan. Banyak orang berbuat baik, tapi tidak semua benar-benar ikhlas. Banyak orang berkorban, tapi masih berharap balasan. Maka ketika seseorang mulai belajar ikhlas, ia sedang naik ke tingkatan ilmu yang lebih tinggi. Ilmu yang memurnikan niat dan membersihkan hati. Kemudian ada ilmu tentang menerima takdir. Ini bukan hal yang mudah, karena manusia selalu ingin mengontrol segalanya. Kita ingin hidup sesuai rencana kita, sesuai harapan kita, sesuai keinginan kita. Tapi realita seringkali tidak berjalan seperti itu. Disinilah ilmu tentang menerima menjadi sangat penting. Bukan berarti menyerah, tapi memahami bahwa ada kekuatan yang lebih besar dari diri kita. Ketika seseorang benar-benar memahami ini, hatinya akan menjadi lebih tenang, karena ia tidak lagi melawan apa yang tidak bisa ia ubah. Ilmu di atas ilmu juga adalah tentang memahami bahwa tidak semua hal harus dijawab. Ada pertanyaan dalam hidup yang tidak akan pernah memiliki jawaban yang jelas. Ada kejadian yang tidak akan pernah bisa kita pahami sepenuhnya. Dan disitulah kita belajar untuk diam. Diam bukan karena tidak tahu, tapi karena sadar bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Ini adalah kedewasaan dalam berpikir. Ketika seseorang tidak lagi memaksakan jawaban pada hal-hal yang memang di luar jangkauan manusia. Semakin tinggi ilmu seseorang, seharusnya semakin lembut sikapnya. Karena ia tahu bahwa setiap manusia sedang berproses. Ia tidak mudah menghakimi, tidak cepat menyimpulkan, dan tidak merasa paling benar. Ia melihat kesalahan orang lain dengan empati, bukan dengan kebencian. Karena ia sadar, dirinya pun pernah berada di posisi yang sama. Inilah tanda bahwa seseorang telah menyentuh ilmu yang lebih dalam, ilmu yang melahirkan kasih sayang, bukan kesombongan. Ada pula ilmu tentang sabar, yang sering dianggap sederhana,
padahal sangat dalam. Sabar bukan hanya menahan diri, tapi juga memahami waktu. Tidak semua hal harus terjadi sekarang. Tidak semua doa harus langsung dikabulkan. Ada proses yang harus dilalui. Ada pembelajaran yang harus dijalani. Ketika seseorang memahami ini, ia tidak lagi terburu-buru dalam hidup. Ia berjalan dengan tenang, karena ia percaya bahwa setiap hal memiliki waktunya sendiri. Ilmu yang lebih tinggi juga mengajarkan kita untuk melepaskan harapan yang berlebihan, melepaskan keinginan yang memaksa, dan melepaskan hal-hal yang tidak lagi menjadi bagian dari takdir kita. Ini bukan hal yang mudah, karena manusia cenderung ingin menggenggam. Tapi semakin kita menggenggam sesuatu yang bukan milik kita, semakin kita merasa sakit. Maka ketika seseorang belajar melepaskan dengan ikhlas, ia sedang belajar ilmu yang sangat dalam, ilmu tentang kebebasan hati. Di atas semua itu, ada ilmu tentang bergantung hanya kepada Tuhan. Ini adalah puncak dari segala ilmu. Ketika seseorang tidak lagi menggantungkan harapannya pada manusia, tidak lagi menggantungkan kebahagiaannya pada dunia, dan tidak lagi takut kehilangan sesuatu yang fana, ia menjadi kuat, bukan karena ia tidak punya masalah, tapi karena ia tahu kemana harus kembali. Dan disitulah ketenangan sejati, lahir dari hati yang sepenuhnya berserah. Akhirnya, ilmu di atas ilmu adalah tentang menyadari bahwa kita tidak pernah benar-benar sampai. Selalu ada yang lebih tinggi, selalu ada yang lebih dalam, selalu ada yang belum kita pahami. Dan kesadaran ini bukan membuat kita putus asa, tapi justru membuat kita terus belajar dengan hati yang rendah, dengan niat yang tulus, dan dengan kesadaran bahwa kita hanyalah seorang pencari. Karena sejatinya, perjalanan ilmu bukan tentang menjadi paling tahu, tapi tentang terus belajar sampai akhir hayat. Ada satu lapisan ilmu yang jarang disentuh, yaitu ilmu tentang luka yang tidak pernah diceritakan. Tidak semua rasa sakit perlu diumbar. Tidak semua kesedihan perlu diketahui orang lain. Justru dalam diam itulah seseorang belajar memahami dirinya dengan lebih jujur. Luka mengajarkan bahwa hidup tidak selalu lembut, dan dari situlah hati mulai ditempa menjadi lebih kuat. Ketika seseorang mampu berdamai dengan luka tanpa menyalahkan dunia, ia sedang memasuki tingkatan ilmu yang lebih dalam, ilmu tentang kekuatan dalam kesunyian. Ilmu berikutnya adalah tentang kehilangan. Banyak orang belajar ketika mendapatkan, tetapi sedikit yang benar-benar belajar ketika kehilangan. Padahal kehilangan adalah guru yang paling jujur. Ia mengajarkan bahwa tidak ada yang benar-benar kita miliki. Semua hanya titipan. Ketika seseorang kehilangan sesuatu yang sangat ia cintai, lalu ia tetap mampu berdiri dan melanjutkan hidup, disitulah ia memahami ilmu yang lebih tinggi. Ilmu yang membuatnya tidak lagi bergantung pada apapun selain Tuhan. Ada pula ilmu tentang menahan diri dari reaksi. Tidak semua hal harus dibalas. Tidak semua kata harus dijawab. Kadang diam adalah bentuk kekuatan yang paling tinggi. Ketika seseorang dihina, tapi ia memilih diam, bukan karena lemah, tapi karena ia tidak ingin menurunkan dirinya ke level yang sama. Ini adalah ilmu yang sangat sulit, karena ego manusia selalu ingin membela diri. Namun, ketika seseorang mampu mengendalikan reaksinya, ia sedang menguasai dirinya sendiri. Ilmu di atas ilmu juga adalah tentang memahami bahwa kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Ini adalah kenyataan yang pahit. Banyak orang berhenti berbuat baik karena kecewa, padahal kebaikan sejati tidak bergantung pada balasan manusia. Ketika seseorang tetap berbuat baik meski tidak dihargai, bahkan disakiti, ia sedang berada di tingkat ilmu yang sangat tinggi. Ia tidak lagi berbuat untuk manusia, tapi untuk sesuatu yang lebih besar dari itu. Kemudian ada ilmu tentang waktu yang tidak bisa diulang. Banyak orang hidup seolah waktu tidak terbatas. Mereka menunda, menyepelekan, dan mengabaikan kesempatan. Padahal setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Ketika seseorang benar-benar memahami nilai waktu, ia akan hidup dengan lebih sadar. Ia tidak lagi menyia-nyiakan hal-hal kecil, karena ia tahu bahwa hidup ini sangat singkat. Dan kesadaran ini adalah bagian dari ilmu yang sangat dalam. Ilmu berikutnya adalah tentang memaafkan. Ini bukan tentang orang lain, tapi tentang diri sendiri.
Ketika seseorang menyimpan dendam, sebenarnya ia sedang menyiksa dirinya sendiri. Memaafkan bukan berarti membenarkan kesalahan, tapi melepaskan beban yang selama ini mengikat hati. Ini adalah ilmu yang tidak mudah, karena luka seringkali terasa nyata. Namun ketika seseorang mampu memaafkan dengan tulus, ia sedang membebaskan dirinya dari belenggu masa lalu. Ada juga ilmu tentang kesendirian. Banyak orang takut sendiri karena mereka terbiasa bergantung pada keramaian. Padahal dalam kesendirian, seseorang bisa menemukan dirinya yang sebenarnya. Tidak ada topeng, tidak ada tuntutan, hanya dirinya dan pikirannya. Di sanalah ia belajar memahami hidup dengan lebih jernih. Kesendirian bukan tentang sepi, tapi tentang ruang untuk bertumbuh. Ilmu yang lebih dalam lagi adalah tentang mengikhlaskan hasil. Kita sering diajarkan untuk berusaha, tapi jarang diajarkan untuk benar-benar merelakan hasilnya. Kita ingin segala sesuatu berjalan sesuai harapan, namun hidup tidak selalu seperti itu. Ketika seseorang tetap tenang, meski hasilnya tidak sesuai keinginan, ia sedang memahami ilmu yang sangat tinggi. Ia percaya bahwa apa yang terjadi adalah yang terbaik, meskipun ia belum memahaminya. Ada pula ilmu tentang membaca tanda-tanda kehidupan. Tidak semua pesan datang dalam bentuk kata-kata. Kadang hidup berbicara melalui kejadian, melalui pertemuan, melalui perpisahan. Ketika seseorang mulai peka terhadap hal-hal ini, ia akan melihat bahwa tidak ada yang kebetulan. Semua memiliki makna, dan pemahaman ini membuatnya hidup dengan lebih sadar dan penuh makna. Pada akhirnya, semakin tinggi ilmu seseorang, semakin ia menyadari bahwa hidup ini bukan tentang dirinya. Ini bukan tentang ego, bukan tentang pengakuan, bukan tentang siapa yang paling benar, tapi tentang bagaimana ia menjalani hidup dengan penuh kesadaran, kerendahan hati, dan ketulusan. Ia tidak lagi sibuk membuktikan dirinya kepada dunia, karena ia sudah menemukan ketenangan dalam dirinya sendiri. Dan disitulah ilmu di atas ilmu benar-benar menjadi nyata, bukan sekadar kata, tapi menjadi cara hidup. Ada satu ilmu yang hanya dipahami oleh mereka yang pernah benar-benar jatuh, yaitu ilmu tentang bangkit tanpa suara. Tidak semua kebangkitan perlu diumumkan. Tidak semua perjuangan perlu dilihat orang lain. Justru kebangkitan yang paling kuat sering terjadi dalam diam. Ketika seseorang memperbaiki dirinya tanpa mencari perhatian, ia tidak lagi sibuk menjelaskan kepada dunia tentang luka-lukanya, karena ia lebih fokus menyembuhkan dirinya sendiri. Di titik ini, ia belajar bahwa kekuatan sejati bukan tentang terlihat kuat, tapi tentang tetap berjalan, meski tidak ada yang tahu betapa berat langkahnya. Dan disitulah ia mencapai ilmu yang lebih tinggi, ilmu tentang keikhlasan dalam proses yang sunyi. Ilmu di atas ilmu pada akhirnya membawa seseorang pada satu kesadaran yang paling dalam, bahwa semua yang ada di dunia ini hanyalah sementara. Apa yang kita kejar hari ini, suatu saat akan kita tinggalkan. Apa yang kita banggakan hari ini, suatu saat akan hilang. Dan apa yang kita takutkan hari ini, suatu saat akan menjadi cerita masa lalu. Ketika seseorang benar-benar memahami hal ini, ia tidak lagi hidup dengan keterikatan yang berlebihan. Ia tetap berusaha, tetap berjuang, tapi hatinya tidak terikat. Ia mencintai tanpa memiliki, ia berjalan tanpa menggenggam, dan ia berharap tanpa memaksa. Disitulah puncak ilmu itu terasa, ketika hati menjadi ringan, karena ia tahu bahwa tujuan akhirnya bukan dunia, tapi kembali kepada yang maha kekal. Perjalanan memahami ilmu di atas ilmu bukanlah perjalanan yang singkat, dan bukan pula perjalanan yang mudah. Ia tidak bisa diselesaikan dalam hitungan hari, bahkan mungkin tidak akan pernah selesai selama kita masih hidup. Setiap fase kehidupan akan membuka lapisan baru, setiap ujian akan menghadirkan pemahaman yang lebih dalam. Kadang kita merasa sudah mengerti, namun hidup kembali mengajarkan bahwa kita masih harus belajar. Dan itulah keindahan sekaligus kerendahan dalam perjalanan ini, bahwa kita tidak pernah benar-benar sampai. Kita hanya terus berjalan. Maka jangan bangga ketika kamu merasa tahu banyak, karena bisa jadi itu adalah awal dari kesesatan yang halus. Jangan pula putus asa ketika kamu merasa tidak tahu apa-apa, karena bisa jadi
itu adalah pintu menuju pemahaman yang lebih dalam. Teruslah belajar, bukan untuk menjadi yang paling benar, tapi untuk menjadi lebih sadar. Teruslah memperbaiki diri, bukan untuk dilihat orang lain, tapi untuk menenangkan hatimu sendiri. Dan pada akhirnya, semoga semua yang kita pelajari tidak hanya berhenti di pikiran, tapi benar-benar hidup dalam sikap dan tindakan kita sehari-hari. Semoga setiap kata yang tersampaikan bukan hanya terdengar, tapi benar-benar menyentuh hati yang sedang mencari arah. Semoga kita semua diberi kekuatan untuk terus belajar, diberi kerendahan hati untuk terus menerima, dan diberi keikhlasan untuk menjalani setiap bagian kehidupan ini. Teruslah melangkah, meski pelan, meski sendiri, karena setiap langkah yang jujur akan selalu membawa kita lebih dekat kepada kebenaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.